Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke everyone, kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bad Boy J Series, yang menceritakan tentang gangster-gangster yang ada di Hiroshima, Jepang. Semua gangster yang ada di sana memperebutkan gelar gangster terkuat nomor satu di Hiroshima. Meski film ini lebih menceritakan tentang seorang pria culun yang datang di tengah pertarungan antar gangster itu. Oke, sebelum lanjut menonton, siapkan madu hangat dulu supaya imun kita tetap kuat. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah geng di kota Hiroshima bernama Geng Retak Pantat, yang sedang mendapatkan masalah karena gengnya itu telah diserang oleh geng lain bernama Geng Jari Bengkok. Tapi ternyata penyebab Geng Jari Bengkok menyerang Geng Retak Pantat karena pemimpin Geng Retak Pantat bernama Huda yang telah menyerang terlebih dahulu. Tapi orang terkuat nomor 2 di geng Retak Pantat bernama Rahim tidak mengetahui masalah itu. Ia lalu ngebacot kepada bosnya dan meminta penjelasan kenapa geng mereka diserang. Setelah dijelaskan panjang lebar, ia pun langsung memarahi Huda karena telah nekat menyerang geng lain yang ternyata alasan Huda nekat melakukan itu karena ia ingin geng Retak Pantat menjadi geng terkuat di Hiroshima. Dan bisa kita ketahui Rahim memiliki dua pengikut setia yaitu Dayat dan Rashid. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pria culun bernama Mahmud yang sedang dipalak oleh segerombol berandalan. Tapi tiba-tiba datang Rahim yang membantu Mahmud dan membuat para berandalan itu pun langsung kabur setelah mengetahui Rahim dari geng Retak Pantat. Tapi Mahmud harus merelakan barangnya yang telah diambil oleh berandalan itu. Padahal barang itu akan ia berikan kepada seorang cewek bernama Dian yang sedang berada di seberang jalan. Tidak lama kemudian, Dian pun berlari karena ada sekelompok gangster yang mengejarnya. Melihat hal itu, Mahmud pun mencoba untuk menyelamatkan Dian, tetapi Rahim mencegahnya, karena ia tidak mungkin melawan geng itu. Lalu Rahim membawanya ke kafe, yang dimana kita tahu kafe itu tempat kerjanya Dian sekaligus tempat nongkrongnya Rahim in the gang. Di tengah obrolannya itu, tiba-tiba Rahim mendapatkan telepon dan memberitahunya bahwa geng Retak Pantat telah dibantai oleh geng Jari Bengkok. Mendengar hal itu, ia dengan cepat pergi ke markas besar geng Retak Pantat untuk melihat keadaan anggotanya. Setelah melihat anggotanya yang babak belur, ia pun memutuskan untuk pergi ke markas geng Jari Bengkok untuk melakukan perdamaian dengan mereka agar tidak ada lagi peperangan. Tetapi Huda melarangnya karena itu akan mencoreng nama baik geng Retak Pantat. Karena Rahim yang selalu nurut dengan perintah Huda, Dayat dan Rashid pun mulai kecewa dengannya. Mereka berdua pun menceramahinya agar Rahim berani bertindak dan menghentikan sifat sombongnya Huda. Keesokan harinya, Mahmud tidak sengaja melihat Rahim yang sedang aulang di sisi jalan. Tapi ternyata di hadapan mereka berdua ada Dian yang sedang dibawa oleh anggota geng Retak Pantat. Mahmud pun dengan cepat langsung mengejarnya untuk menyelamatkan Dian meski sudah dicegah oleh Rahim. Di markas besar Retak Pantat, dengan polosnya Mahmud menyuruh mereka untuk melepaskan Dian, namun malah dibantai oleh anggota geng Retak Pantat karena sudah berani masuk ke dalam markasnya. Dan Rahim yang berada di sana hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi tak disangka setelah Dian ditampar oleh Huda, tiba-tiba Mahmud bangkit dan berubah seperti seorang iblis. Dengan mudahnya Mahmud langsung membantai anak buahnya Huda. Bahkan Rahim dan kedua temannya terkejut melihat hal itu, karena Mahmud yang terlihat culun ternyata bisa baku hantam dan membantai beberapa anggota geng Retak Pantat. Dan saat Mahmud akan diserang dari belakang, tiba-tiba Rahim dan kedua temannya langsung membantu Mahmud. Dan akhirnya Rahim pun mulai berani melawan pemimpinnya sendiri demi menyelamatkan gengnya dari perpecahan. Dan langsung baku hantam sekuat versus RW. Dan terlihat baku hantam itu Mahmud in the gang yang lebih unggul. Hingga akhirnya Mahmud harus melawan ketua geng Retak Pantat. Namun dengan mudah ia mengalahkan Huda. Dan setelah mengalahkan Huda, ia terkejut karena Dian yang menghampiri Huda yang ternyata Dian adalah adiknya Huda. Mengetahui hal itu, ia pun menyesal karena telah mengalahkan Huda dan menyangka kalau ia akan gagal mendapatkan Dian. Dan setelah pertarungan itu selesai, Huda pun memutuskan untuk keluar dari geng Retak Pantat karena telah dikalahkan oleh Mahmud. Dan dia juga akan melakukan gencatan senjata dengan geng Jari Bengkok. Lalu ia juga menunjuk Mahmud menjadi penggantinya sebagai ketua geng Retak Pantat. Karena ketua yang baru ditentukan oleh ketua geng sebelumnya sesuai peraturan yang ada di Hiroshima. Mendengar hal itu, Rahim pun langsung mencari Mahmud dan dia juga setuju bahwa Mahmud akan menjadi pemimpin geng Retak Pantat generasi ke-8.
Tapi terlihat Mahmud yang tidak mau menjadi seorang pemimpin, karena tujuan dia hanya untuk melindungi dan mendapatkan cintanya Dian meskipun belum mengenalnya. Keesokan harinya secara diam-diam Dayat bertemu dengan pacarnya bernama Ririn, yang ternyata Ririn adalah anggota dari geng Jaguar, geng terkuat nomor 2 di kota Hiroshima. Dan pertemuan mereka berdua dilihat oleh pemimpin ketua geng Jaguar yang bernama Zubaidi. Zubaidi pun langsung mengumpulkan anak buahnya untuk menyerang geng Retak Pantat, karena Dayat dan Ririn yang telah melanggar peraturan di mana dalam peraturan anggota geng tidak boleh berpacaran dengan anggota geng lain. Saat di kafe, Rahim mendapatkan kabar bahwa gengnya telah diserang oleh geng Jaguar. Lalu Rahim dan Mahmud pun pergi ke markas besar dan menanyakan kepada anggotanya alasan geng Jaguar telah menyerangnya. Karena geng Jaguar tidak mungkin menyerang geng lain tanpa alasan. Dan di sini Dayat pun belum mengakui bahwa dia telah berpacaran dengan Ririn yang menjadi penyebab gengnya diserang. Bersamaan dengan itu, Ririn juga dibawa paksa dan diinterogasi oleh Zubaidi karena Ririn yang telah melanggar peraturan. Tapi Ririn menjawab bahwa sebenarnya dia tidak tahu bahwa Dayat adalah anggota geng Retak Pantat. Lalu Dayat pun menelpon Ririn untuk tidak bertemu dulu karena dia yang takut hubungannya diketahui oleh Rahim. Tapi ternyata saat ia sedang menelpon, di belakangnya sudah ada yang mendengar obrolan mereka berdua. Rahim yang baru mengetahui dari Rashid tentang Dayat dan Ririn, ia pun langsung memarahi Dayat dan menyuruhnya untuk putus dengan Ririn, agar geng Jaguar tidak menyerang gengnya lagi. Hingga akhirnya Dayat malah pergi dari sana untuk aulang di sisi jalan. Dan Mahmud yang tidak mengetahui apa-apa langsung mengejar Dayat untuk menenangkannya. Di sana Dayat pun menceritakan semuanya bahwa ia telah berpacaran dengan Ririn, dan sebenarnya ia tidak mengetahui kalau Ririn adalah anggota geng Jaguar. Mahmud yang mengetahui hal itu, ia pun menyuruh Dayat untuk tetap melanjutkan hubungannya, karena percintaan tidak bisa dicampur dengan sebuah aturan geng. Tapi setelah selesai mengobrol, Dayat malah nekat pergi ke markas besar geng Jaguar untuk menemui Zubaidi untuk menyelesaikan masalahnya. Di sana, ia langsung disambut hangat oleh Zubaidi dan anak buahnya, dan tanpa banyak bacot, ia pun langsung dihajar dan dikeroyok oleh mereka. Di tempat lain, Mahmud yang datang ke kafe diberitahu oleh Dian bahwa Rahim dan Rashid telah pergi setelah mendapatkan telepon dari Dayat. Mendengar hal itu, dengan cepat ia pun langsung pergi ke markasnya geng Jaguar untuk menyelamatkan mereka. Bersamaan dengan itu, Rahim dan Rashid yang sudah sampai di markasnya geng Jaguar melihat Dayat yang sudah terkapar dihajar oleh geng Jaguar. Tetapi Rahim dan Rashid hanya bisa terdiam karena disuruh untuk tidak ikut campur oleh Dayat. Dan tidak lama kemudian datang Mahmud dan langsung memberikan tausiah bahwa peraturan itu dibuat untuk diubah karena dia yang menolak dengan peraturannya itu. Di sini Zubaidi pun baru mengetahui Mahmud adalah pemimpin baru geng Retak Pantat. Dan akhirnya mereka bertiga pun kembali bersemangat dan langsung baku hantam dengan anggota Jaguar. Meski hanya bertiga, tetapi kekuatan geng Retak Pantat tidak bisa diremehkan. Hingga akhirnya mereka semua tumbang dan tersisa hanya Zubaidi dan Mahmud, ketua versus ketua. Koyo. Terlihat pertarungan mereka berdua yang cukup sengit, karena jika dilihat Zubaidi adalah orang terkuat kedua di Hiroshima. Namun hingga akhirnya Mahmud mengeluarkan ajian pancasonanya yang membuat Zubaidi kewalahan dan membuat Zubaidi sempoyongan. Dan satu kali tonjok saja bakal tumbang. Namun itu tidak dilakukan oleh Mahmud karena tiba-tiba ia malah menunduk dan memohon agar ia mengizinkan Dayat dan Ririn tetap berpacaran. Ditambah Dayat dan Ririn yang sama-sama menunduk dan memohon juga agar hubungan mereka berdua tetap berlanjut. Hingga akhirnya Zubaidi pun luluh dan mengizinkan mereka berdua berpacaran dan menghapus peraturannya itu khusus untuk kedua geng tersebut. Dan tak disangka kemenangan Mahmud langsung tersebar cepat ke semua geng yang ada di Hiroshima, termasuk geng Ekor Naga, geng terkuat nomor 1 di Hiroshima yang dipimpin oleh orang yang bernama Khalil. Dan geng Ekor Naga di sini memiliki anggota 3.000 orang. Ditambah lagi mereka yang ternyata sudah menaklukkan 6 geng dan resmi bergabung ke dalam geng Ekor Naga. Dan setelah Mahmud mengalahkan Zubaidi, membuat geng Retak Pantat kini menjadi geng terkuat nomor 2 di Hiroshima. Namun sama dengan sebelumnya, Mahmud tidak memperdulikan hal itu dan tidak ingin disebut sebagai ketua geng Retak Pantat. Lalu kita diperkenalkan dengan orang terkuat nomor 2 di geng Ekor Naga bernama Ropik, yang ternyata ia adalah sahabat SMP-nya Rahim.
Lalu Rahma pacarnya Holil mengambil alih terlebih dahulu gengnya itu. Karena Holil yang kini sering auleng dan ingin pensiun dari geng ekor naga, karena sudah tidak ada lagi lawan yang bisa membuatnya bangkit lagi. Lalu Selamat orang terkuat nomor 3 dengan gagahnya ia berniat untuk membantai geng Retak Pantat agar menjadi bagian dari geng ekor naga. Ropek yang mendengar hal itu langsung melarang Selamat yang seenak jidatnya menyerang geng lain tanpa alasan. Karena selain itu di geng Retak Pantat Ropek mempunyai teman. Lalu ia pergi menemui Rahim dan mengajaknya mengobrol berdua. Di sana Ropek mengajak Retak Pantat untuk bergabung dengan geng ekor naga. Karena Ropek yang bermaksud baik agar Rahim in the gang tidak dibantai oleh geng ekor naga. Namun Rahim tidak menjawab itu karena Mahmudlah yang harus menentukannya. Saat sampai di markas besar mereka berempat melihat anggotanya sudah terkapar karena dibantai oleh geng ekor naga. Di sini mereka berempat pun menyangka kalau Ropek telah menjebaknya. Dengan cepat Rahim pun menelpon Ropek dan memberitahu keadaan itu. Tapi ternyata Ropek tidak mengetahui hal itu. Yang ternyata serangan itu dilakukan oleh Selamat dan anak buahnya. Mengetahui hal itu, Ropek pun langsung memarahi Selamat dan hampir saja baku hantam. Keesokan harinya, Mahmud in the gang memutuskan untuk menolak bergabung dengan geng ekor naga. Karena mereka berempat yang tidak terima setelah anggotanya diserang oleh geng ekor naga. Tidak lama kemudian, Erika, pacarnya Zubaidi pun datang dan memperingatkan untuk tidak membuat masalah dengan geng ekor naga. Karena dulu juga Zubaidi pernah bentrok dengan geng ekor naga yang membuat gengnya malah dibantai habis oleh Holil. Dan geng ekor naga bukanlah lawan seimbang untuk geng Retak Pantat. Di markas besar geng ekor naga, Ropek berpidato bahwa gengnya telah berhasil menguasai semua gengnya yang ada di Hiroshima. Tapi dengan gagahnya Selamat langsung ngebacot dan ngebantah bahwa masih ada geng Retak Pantat yang belum resmi bergabung. Kemudian ia pun mengajak anggota geng ekor naga untuk pergi ngebantai geng Retak Pantat agar mau bergabung. Di tempat lain, Mahmud dan Rahim yang sedang berjalan, tiba-tiba Rahim mendapatkan pesan dari Ropek yang mengajaknya bertemu di markas geng ekor naga. Dengan cepat Rahim pun langsung pergi ke sana, tapi saat sampai di sana ternyata sudah ada Selamat dan anak buahnya yang menunggunya. Yang ternyata Rahim sudah dijebak oleh Selamat agar datang ke sana dengan mengambil HP-nya Ropek dan mereka pun langsung menghajar dan mengeroyok Rahim hingga babak belur. Bersamaan dengan itu, Mahmud menuju ke kafe tidak sengaja bertemu dengan Ropek. Lalu ia pun menanyakan tentang Rahim yang ingin bertemu dengannya. Namun Ropek tidak merasa memberi pesan kepada Rahim dan dengan cepat Ropek pergi ke markas ekor naga bersama Mahmud. Dan saat sampai di sana, benar saja ternyata Rahim sudah babak belur dihajar oleh Selamat dan anak buahnya. Mahmud yang melihat hal itu langsung menghajar Selamat hingga tumbang. Dan disinilah akhirnya Mahmud pun mengakui bahwa dirinya adalah pemimpin geng Retak Pantat generasi ke-8. Dan langsung ngamuk di sana karena melihat Rahim yang babak belur. Dan baku hantam itu terdengar oleh Holil yang sedang mengulang. Mendengar hal itu, ia pun langsung keluar dan melihat semua anak buahnya termasuk Selamat sudah dibantai oleh Mahmud sendiri. Bahkan Ropek yang melihat hal itu tidak menyangka Mahmud yang terlihat culun bisa ngebantai anggotanya. Dan tanpa banyak bacot, Mahmud pun langsung berlari dan mengeluarkan jurus andalannya yaitu Ajian Cemeti Amarusuli ke arah Holil. Meskipun sedikit terpental, namun pukulannya itu tidak membuat Holil terjatuh. Dan saat mereka berdua akan baku hantam, terdengar suara sirine polisi yang menuju ke tempat itu. Mendengar hal itu, mereka pun semua langsung kabur dari sana. Dan ternyata pukulan itu membuat Holil bangkit dan bergairah lagi untuk baku hantam. Dan kejadian itu membuat awal peperangan geng ekor naga dan Retak Pantat dimulai. Di markas besar, Holil mengumpulkan semua pasukannya dan siap berperang dengan geng Retak Pantat. Namun sebelum perang dimulai, Ropek menemui Rahim dan mengucapkan terima kasih kepada Mahmud karena telah membuat Holil bangkit kembali. Karena Mahmud satu-satunya orang yang berhasil membuat Holil bangkit dan sebenarnya Holil hanya ingin buy one dengan Mahmud. Lalu Ropek menyuruh Rahim untuk keluar dari gengnya karena dia yang tidak akan segan-segan menghajar Rahim jika peperangan dimulai. Setelah obrolan mereka selesai, Rahim pun menceritakan kepada Dayat dan Rasid. Lalu memintanya untuk tidak memberitahukan kepada Mahmud, karena itu akan membahayakan jika Mahmud ikut berperang. Singkat cerita, terlihat semua anggota geng ekor naga yang sudah bergerak dan menuju ke markasnya geng Retak Pantat. Tapi saat di sana ternyata hanya ada Rahim, Dayat, dan Rahman saja, karena dengan mereka bertiga saja sudah cukup untuk menghajar geng ekor naga. Meski terjadi perbacotan dulu hingga akhirnya Holil menyuruh anggotanya langsung menyerang. Bersamaan dengan itu, Mahmud datang ke kafe seperti biasa.
Di sana ia bersantai karena tidak mengetahui Rahim dan kedua temannya sedang berperang melawan geng ekor naga. Tidak lama kemudian datang Ririn yang sedang mencari Dayat karena dia yang khawatir setelah mendengar rumor dari geng lain bahwa ekor naga dan retak pantat akan berperang. Mendengar hal itu tanpa banyak bacot, Mahmud langsung pergi ke markasnya. Sedangkan Rahim and the gang yang sedang berusaha melawan mereka mulai kewalahan karena anggota geng ekor naga terus bertambah. Tapi seketika pertarungan itu terhenti setelah Mahmud datang ke sana. Dan disinilah terjadi baku hantam terepik untuk menentukan siapa yang terkuat di Hiroshima antara Khalil dan Mahmud. Dalam pertarungan itu terlihat mereka berdua yang sama-sama kuat meski terlihat Khalil sedikit lebih unggul. Tapi di tengah pertarungan itu saat Mahmud dan Khalil akan emprit-empritan, tiba-tiba Selamat menyerang Mahmud dari belakang hingga terjatuh. Khalil yang melihat hal itu langsung menghajar Selamat karena telah mengganggunya Baiwan dengan Mahmud. Lalu Khalil mengulurkan tangannya dan membantu Mahmud berdiri, lalu meminta maaf karena Selamat yang berbuat kotor kepadanya. Dan suatu saat mereka akan kembali menyelesaikan masalahnya itu. Lalu Khalil pun mengajak semua anggotanya untuk pergi dari sana. Ending yang belum selesai. Jadi stay tune terus ya di channel kami. Bye.